Pakaian kamu udah rapi belum? Coba dicek dulu, Nak. Sudah, Bu. Sudah? Anak-anak Ibu udah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Udah siap menerima pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Arman, pimpin doanya, Nak. Ya, Bra. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, anak Ibu? Siapa aja, Nak? Erika dan Ilma. Kenapa mereka berdua, Nak? Oke, karena mereka berdua dalam keadaan sakit, kita doakan mereka cepat sembuh biar bisa ikut belajar dengan kita lagi, Nak ya. Masih semangat belajarnya pagi ini? Untuk lebih semangatnya, ayo kita semua berdiri. Kita mulai ya yel-yel kita. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, saya sudah tahu. Depan, depan, belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, saya sudah tahu. Maju, maju, mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, saya sudah tahu. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, saya sudah tahu. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, saya sudah tahu. Besar, 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 kecil, kecil, kecil. Besar, kecil, saya sudah tahu. Oke. Materi kita yang baru, masih ingat nggak anak Ibu materi kita yang minggu lalu? Kira-kira apa ya, Nak? Apa kira? Oke, pintar. Ada lagi yang lain? Iya. Belum masuk ke materi kita, ada yang tahu nggak dengan bentuk yang saya bawa ini? Ya, Awi? Bentuk, Bu? Tabung. Oke, pintar. Dengan yang ini, ada yang tahu nggak bentuknya apa ini? Iya, dia berbentuk kubus. Oke. Kalau kamu sudah paham dengan bentuk yang saya bawa, saya akan memberikan kuis. Tolong dijawab pertanyaannya. Benda apa saja yang ada di sekitar ruangan kita, baik di ruangan ataupun di ruang kelas, di luar ruang kelas ya. Tolong ditulis jawabannya. Bentuk apa saja yang menyerupai dengan benda yang ada di depan? Ya, silakan ditulis.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Oke, udah selesai semuanya. Ibu akan cek satu-satu jawabannya ya. Si Awi. Kata Awi, botol minum bentuknya seperti tabung, ya benar. Kotak pensilnya berbentuk balok. Kemudian di sini bentuknya kerucut Bu, seperti mikrofon setiap hari Senin katanya. Benar, bagus jawabannya. Kemudian untuk si Rizka, Bu, tempat minum saya bentuknya tabung. Ya, bagus. Kemudian ada si Nur Sapna. Kaki meja saya Bu, bentuknya seperti balok. Ternyata jawaban anak-anak Ibu hampir 90% benar. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke? Karena materi kita tentang bangun ruang, maka Ibu beritahu kepada anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap anak-anak Ibu mampu memahami benda-benda sekitar sebagai bangun ruang. Kemudian anak-anak Ibu juga Ibu harapkan mengetahui yang namanya jenis-jenis unsur-unsur yang membentuk sebuah bangun ruang melalui pengamatan-pengamatan seperti tadi ya Nak ya? Sudah paham anak Ibu? Oke. Sebelum kita masuk kepada bangun ruang, ada baiknya kamu saksikan video berikut. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bangun ruang? Atau adakah yang pernah mendengar tentang bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Berikut ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bangun ruang. Nah, ada beberapa macam bentuk bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, kemudian yang kedua ada balok, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada bola, dan yang kelima ada kerucut. Nah, untuk gambar-gambarnya kalian bisa cermati pada video ini ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bentuk bangun ruang ini satu persatu mulai dari kubus. Nah, berikut ini merupakan gambar kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu yang pertama ada sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, sisi samping kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Nah, itulah 6 sisi kubus. Ada beberapa contoh benda yang berbentuk kubus, yang pertama ada batu, kemudian yang kedua ada kotak hadiah, dan yang ketiga ada lubang. Selanjutnya,
bangun ruang yang kedua yaitu ada bayi. Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk kubus, tapi bentuknya lebih panjang. Balok ini juga memiliki 6 sisi. Yang pertama ada sisi depan, yang kedua ada sisi belakang, yang ketiga sisi kanan, yang keempat sisi kiri, yang kelima sisi bawah, dan yang keenam ada sisi atas. Ada pun benda yang berbentuk balok, yaitu yang pertama ada kotak tisu, kemudian yang kedua ada kotak pensil, dan yang ketiga ada kotak pus. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang ketiga itu ada tabung. Bentuk ini merupakan gambar sebuah tabung, di mana tabung ini memiliki permukaan dan alas berbentuk lingkaran. Ada contoh benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama ada kaleng bunga, yang kedua ada gelas, dan yang ketiga ada alat susu. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang keempat yaitu bola. Nah, bola memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran. Ada contoh benda yang berbentuk bola, yaitu yang pertama ada bola basket, yang kedua ada bola kasti, dan yang ketiga ada bola pingpong. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang kelima yaitu ada kerucut. Kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan mayoritasnya berbentuk pelancip. Pada contoh benda yang berbentuk kerucut yaitu yang pertama ada tulang kalung, yang kedua ada tepung kayu, yang ketiga ada kotak es krim. Nah, itulah beberapa contoh bentuk bangun ruang serta. Oke, karena tadi hasil tes awalnya sudah Ibu koreksi, Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan kemampuan tes awal. Ayo, untuk anak-anak Ibu, silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Udah duduk pada tempatnya masing-masing? Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kemampuan tes awal tadi. Ya, Ibu akan bagikan kepada anak-anak Ibu. Untuk yang mendapatkan LKPD yang bergambar, tolong kamu jawab pertanyaannya. Untuk yang mendapatkan LKPD-nya seperti kertas ini, tolong kau bentuk bangun ruang sekreatif mungkin. Apa yang kamu hasilkan dari selembar kertas yang saya bagikan? Kalau ada yang kurang dipahami, boleh tanya kembali kepada Ibu. Siapa kelompoknya yang paling rapi, paling kreatif, Ibu akan nilai. Kerjakan selama 30 menit.
dibacakan ke depan. Temukan benda-benda bentuknya. Jenis bangun apakah yang kamu temukan di halaman ini? 1. Temukan benda-benda yang bentuknya sama dengan bangun berikut ini. Yang pertama, prisma segitiga. Yang kedua, balok. Yang ketiga, prisma segi 6. Ketiga, kita menyelidiki bangun-bangun ruang apa yang harus kita perhatikan. 1. Sisinya. 2. Titik sudutnya. 3. Rusuknya. Setelah hasil diskusi dari kelompok kami, kira-kira ada yang mau menanggapinya? Siapa yang mau menanggapi? Silakan maju ke depan, Nak. Kelompok Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok tersebut. Untuk kelompok Irfan dan si Rizka, ada perbedaan di situ untuk melihat bangun-bangun yang ada di sekitarnya. Kalau si Rizka bilang bentuk geografisnya yang dilihat, kemudian panjang, lebar, dan tingginya. Kalau Irfan bilang, Bu, kalau kelompok kami memperhatikan dari titik sudutnya, sisinya, tingginya. Pengertian yang dua kelompok ini sama-sama benar. Ya, tinggal bagaimana kita mau melihat atau mengamatinya. Benar atau salahnya kita lihat dari kelompok yang membuat jaring-jaringnya dan membentuk bangun ruang. Silakan kelompok siapa yang mau tampil? Oke, silakan tampil. Demikianlah hasil kelompok kami tentang bangun ruang. Terima kasih. Coba kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kamu yang sudah tampil. Baik, setelah materi kita selesai untuk hari ini, kira-kira siapa ya anak-anak saya yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ayo Bu, Oke, Alvin. dengan mempelajari bangun ruang kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada pada bangun ruang. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahi kesimpulan dari si Alvin? Oke, silakan dia. Mempermudah untuk membuat langkah perhitungan yang tepat berkaitan dengan volume dan luas. Oke, beri tepuk tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah menjadi satu, bahwasannya bangun ruang itu tidak hanya sekedar di matematika. Ternyata bangun ruang ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya cangkir, gelas, bak mandi, itu seperti apa bak mandi, Nak? Seperti balok. Kemudian cangkir kamu seperti tabung. Kamu sering minum es krim yang pakai flan, itu kerucut. Belum? Oke. Karena pembelajaran kita telah selesai, siapa kira-kira yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Sabda. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena bangun ruang ternyata ada di kehidupan sehari-hari kita. Seperti di kamar saya ada lemari yang berbentuk balok, minum saya hari ini berbentuk tabung. Dari awalnya saya tidak tahu bangun ruang itu menjadi tahu.
menyenangkan. Untuk materi minggu depan, tolong kamu baca kembali bukunya mengenai macam-macam bangun beruang. Ya nak ya? Kemudian kita akan bahas di situ jaring-jaringnya beserta rumusnya. Demikian materi hari ini. Untuk mengambil hikmahnya, lebih baik kita tutup dengan doa. Silakan Alvin, pimpin doanya. Siap, siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Pesan moral dari saya, jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.